الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أطلبنا وعن إمران. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhuma qala dawu sapa Imran bin Al-Husain bainama Rasulullah fi ba'di asfarihi ing dalem tatkalane Kanjeng Nabi Muhammad fi ba'di asfarihi iku tetep ing dalem sak tengahe pelakone Kanjeng Nabi. Wa mar'atun minal ansori, wa mar'atun lan utawi wong wadon minal ansori saking kaum ansor iku ala nakoten tetep ing atase unta. Fadajirat maka nyusahaken apa unta. Fala anat maka ngelaknat sapa imro'aha ing unta. Fasami'a maka ngrungu dalika ing kono-kono laknat sapa Rasulullah. Faqala maka dawuh Kanjeng Nabi, hudu ngalapo sapa sira kabeh maing barang alaiha kang tetep ing atase unta. Wada'u lan ngejaraken sapa sira ha ing unta. Fa innaha maka satune unta iku mal'unatun dilaknat. Kala dawuh sapa Imran, fakaani maka koyok-koyok sapa ingsun iku araha ningali ingsun ha ing nako al-an ing dalem saiki. Iku tamsi lumaku sapa apa nakoh binasi ing dalem menungso ma yaridu hale ura merduli laha marang unta sapa ahadun wong swiji. Rawahu Muslim, rawa ngriptaken hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Wa Nabi Barza lan kecerita saking Nabi Barza nyatane Nadlah bin Ubaid Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu qala dawu sapa Abi Barzah bainama ing dalem tatkalane jariyatun utawi jariyah ala naqatin ing atase unta alaiha ba'du mata'il qaum alaiha iku tetep ing atase unta ba'du mata'il qaumi utawi sak tengahe bondone kaum itu mataan basurat bin nabi wa tadayaqa bihimul jibal. Itu mataan basurat ningali sapa Imra bin Nabi kalon kanjeng Nabi wa tadaya kalan dadi rupak bihim kalawan kaum apa al jabalu gunung. Faqala maka dawuh sapa Imra'ah hal nyingkriya sapa sira Allahumma anha Allahumma ya Allah il anha nglaknat panjenengan ha ing unta. Faqala maka dawuh sapa an-nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam La tusahibna ura kena ngancani na ing kita apa nakotun unta alaiha kang tetep ing atase unta laknatun utawi laknat. Rawahu Muslim. Qauluhu tawi ucapane ke musannif hal lafat hal bifathil haq kalon diwaca fathah ha'i al muhmala kang ura dinaktoni wa iskanil lam lan diwaca sukun al lami wa ya tawi hal iku kalimatun kalimat li zajril ibil marang ngusir unta. Wa lam lan merasa sira an hadal hadis satune iki kila hadis iku qad yustashkalu terkadang den muskilaken apa maknahu maknane hadis. Wala iskala lan ura ana apa kemuskilan iku fihi tetep ing dalem ikilah hadis bal bali al muradu kang den karepaken iku annahyu ngelarang antu sahibah yen to ngancani hum ing Kanjeng Nabi lan sahabat apa tilkan nakoh mengkono-mengkono unta. Wala isalan ura ana fihi ing dalem ikilah hadis apa nahyun larangan an bai'ha saking ngedol unta wa dabhiha lan nyembelih unta wa rukubiha lan nunggangi unta fi ghairi suhbatin nabi ing dalem sakliyane ngancane nabi. Bal balik kullu dalika utawi saban-saban kabeh wa malan barang siwa kang sakliyane dalik
minat tasarrufat saking pira-pira penasarrufan iku jaizun menang laman ahale urana apa penyegah iku maujud minhum saking kullun illa angin min musahabatin nabi saking ngancane nabi biha kalawan unta li anna hadhihi tasarrufat karena satune iki kelapan tasarrufan kullaha iku sakabehane tasarrufat kanat iku ana apa tasarrufat iku jaizatun wenang famuni moko den cegam apa ba'dun sak tengahe minha saking tasarrufat fabakia moko keri opal bagi barang kang keri alam mengatasi barang kana kang ana apa ma wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini bab tentang larangan melaknat hewan, melaknat binatang, tidak boleh. Karena pernah terjadi di zaman Nabi itu, ketika Nabi Muhammad itu mengadakan perjalanan bersama para sahabat dan para keluarganya. Nah, di saat itu ada seekor unta itu meleng, nakal, lo'lem atau rok, sampai senompak dia kekiren pegel pah laknat. Ya Allah laknataki onta neka. Langsung di kanjeng Nabi onta gelak loe bagi tompak. Hudu ma alaiha di kanjeng Nabi langsung ayo kalak kapi sebenarnya atas onta jah. Wada'uha tinggalkan unta ini. Fa innaha mal'unah karena unta ini terlaknat. Ngerti? Paham? Jadi janganlah kamu suka melaknat, apalagi melaknat manusia. Melaknat hewan saja jangan. Gitu, mendoakan jelek kepada hewan, montor tabrak montor aja, ini cek meleng aja. Di Islam itu tidak diajarkan begitu. Mendoakan jelek kepada hewan pun dilarang, apalagi mendoakan jelek kepada orang lain. Sampai di kanjeng Nabi unta tadi itu tidak diperbolehkan untuk mengadakan perjalanan bersama kanjeng Nabi, musahabatun Nabi. Di naskah lain juga sama diriwayatkan oleh Imam Muslim, tetapi yang merawi beda. Kalau yang tadi Imran bin Husain, sekarang Abi Barzah. Ceritanya naskahnya mirip. Bainama jariyatun ala naqatin ala ibadatul qom idbasurat bin nabi wa tadayaqa bihimul jibal. Gitu. Jadi bada orang bine itu badeneng buding norok Kanjeng Nabi badeneng ada mimpin gitu. Terus gunung aja sempit, itu orang bine aja aceling dah Kanjeng Nabi aja takok ngarah. Pas kan orang bini aja ngelaknat da ontana hal Allahummal anha gitu ya, polanya ontana meleng sehingga wanita itu merasa repot. Kemudian dengan Nabi la tusahibna naqatun alaiha laknah. Nah, tidak boleh berteman atau ngencani kita itu maksudnya Nabi. Unta yang dilaknat tidak boleh. Apolong di kanjeng Nabi gitu. Makanya dong pandi ajam kadung bagi coba langsung beli baik. Kakan selalu bagi jangan cai kanjeng Nabi gitu. Tidak boleh. Di kanjeng Nabi oleh peringakin di sini dijelaskan, kemudian Imam Nawawi dijelaskan bahwasanya yang tidak boleh itu untuk menemani perjalanannya Nabi. Kalau yang lain wa'lam anna hadal hadis qad yustashqalu maknahu wala iskala fi. Yang dimaksud an-nahyi di sini antusahibahum tilkan naqah. Unta itu tidak diperbolehkan berjalan bersama Nabi, bersama rombongan Nabi. Dan hadis ini bukan larangan walaisa fihi nahyun an bai'iha. Bukan larangan untuk menjual, menyembelih, menunggangi di dalam selain perjalanan bersama Nabi. Semuanya itu boleh,
tidak dicegah kecuali hanya menyertai perjalanannya Nabi yang tidak boleh gitu. Nah, li'anna hadhihi tasarrufat kulluha kanat jaizah. Kemudian karena semua tasarrufat itu asalnya boleh. Famuni ba'du minha, kemudian dicegah sebagian dari yang boleh, fabaqiyal baqi, maka sisanya tetap diperbolehkan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Babu jawazi la'ni ashabil ma'asi ghairal muayyinin. Babu utawi iki kubab jawazul anil ma'asi wenane ngelaknat wong kang ngelakoni kemaksiatan ghairu muayyinin. Ghairil muayyinin kang urodin tertentuaken. Di sini bab menerangkan boleh melaknat orang ahli maksiat dengan tanpa ditentukan orangnya. Jangan disebut mandor Zaid ditompes, jangan, tidak boleh. Tapi kalau mendoakan semoga orang yang dolim ini semuanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala dimusnahkan, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Mandor orang sengicok bi pangeran pematih. Oleh lo nyebutnya aja. Ya, paham. Ngerti? Jangan menyebut nama kalau mandor sinal umpamana bi pangeran epet tabrak motor lo oleh. Dah ya, mong sinal je saya maksud muayyinin tertentu, tidak boleh. Tidak boleh melaknat orang walaupun sinal itu ahli maksiat, umpamanya senyama sinal jampo ngeco, ampo dolim, ampo ngerampas dan lain sebagainya gitu. Tidak boleh disebut langsung namanya, bolehnya. Nah, tidak disebut nama. Dalilnya apa? Ayo di sini ada dalil Al-Qur'annya dulu dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala dawu sapa Allah Ta'ala ala laknatullah, ala eling-eling laknatullah utawi laknati Allah iku ala dhalimin ing atase wong kang dolim karuni. Wa qala lan dawu sapa Allah Ta'ala fa'adzana moko aparing weruh sapa muadzzinun wong kang aparing weruh bainahum ing dalem kaum an ing satune kelakuan laknatullah utawi laknate Allah iku ala dhalimin tetep ing atase wong kang dolim karuni. Wasabata fi sahih wasabata lan tetep fi sahih ing dalam kitab sahihul hadis, maksudnya sahih Bukhari, sahih Muslim dan sahih yang lain. Anna Rasulullah satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh Kanjeng Nabi laknat sapa Allah al-wasilata ing wong kang nyambung rambut wal mustausilalan wong kang amre nyambung rambut. Wa annahu lan satune Kanjeng Nabi ku kala dawuh laknat sapa Allah taala akila riba ing wong kang mangan riba. Wa annahu lan satune Kanjeng Nabi Muhammad iku laknat Kanjeng Nabi al-musawwirin ing wong kang ahli patung-patung garuni. Wa annahu ta'ala wa annahu lan satune Kanjeng Nabi ku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi lanat sapa Allah man ing wong ghayyar kang ngrubah sapa man manarul ardi ing tanda-tandane bumi ayat tegese hududaha wates-watese bumi. Wa annahu lan satune Kanjeng Nabi ku kala dawuh lanat sapa Allah asari ka ing wong kang nyolong yastriku kang nyolong sapa sarik albaidho ta ing capil waja. Wa annahu lan satune Kanjeng Nabi ku kala dawuh lanat sapa Allah taala man ing wong kang ngelanat sapa man walidahi ing wong tuwa lorone man. Wala lan ngelanat sapa Allah man ing wong dabah kang nyembelih sapa man li ghairillah marang sakliyane Allah. Wa annahu lan satune Kanjeng Nabi ku kala dawuh Kanjeng Nabi man utawi sapa ning ku ahdasa nganyari sapa man fiha ing dalem kota Madinah hadasan ing perkara nyar au awa utawa angungsiaken sapa man muhdisan ing wong kang agawe perkara nyar fa alaihi maka iku wajib ngatasi man apa laknati Allah wal malaikat lan malaikat ajmain wan nasilan menungso ajmain hale sak kabehane. Wa annahu lan satune Kanjeng Nabi ku kala dawuh Kanjeng Nabi Allahumma ya Allah
ilan ngelaknato sapa panjenengan ri'lan ing qabilah ri'lan wa dakwan lan qabilah dakwan wa usayya lan qabilah usayya asau kang padha maksiat sapa qabilah kabeh Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah wa hadhihi lan utawi iki salusu wa hadhihi lan utawi iki iku salasu qabaila telu pira-pira qabilah minal Arab saking qabilah Arab wa annahu lan satune Kanjeng Nabi ku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi lan ngelanat sapa Allah al yahuda ing wong Yahudi ittahadu kang padha ngalap sapa Yahudi kubur anbiyaihim ing kuburane para nabine Yahudi masajid ing pira-pira masjid wa annahu lan ittahadu itu maksudnya bermakna ja'alah anda dia akan makna aja kena wa annahu lan satune Kanjeng Nabi kula ngelanat sapa Kanjeng Nabi al mutasyabbihin ing wong kang nyerupani minar rijali saking wong lanang nyerupani bin nisa marang wong wadon wal mutasyabbihat lan wong wadon kang padha nyerupani minan nisa saking wong wadon bir rijali marang wong lanang wa jami hadalan utawi sakabehane ikilah lafat fi sahih ing dalam hadis sahih ba'duha iku sak tengahe Al-Fat fi sahihail Bukhari ing dalam sahih lurune Bukhari wa Muslim wa ba'daha lan utawi satengah iku fi ahadihima ing salah siji sahihail Bukhari wa Muslim wa inna malan angin pastene koso tunejo sapa ingsun alih tisor ing ringkas bil isyarati kalawan agawe isyara ilaihima marang sahih Bukhari Muslim pas adukuru lan bakal nutur ingsun mu'dhamaha ing gede-gedene mu'dhamaha fi abwabiha ing gede-gedene ikilah alfat ya boleh di alfat kena fi ahada fil abwabiha ing dalam abab-ababe alfat min hadhil kitab saking iki kitab insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini musannaf Imam Nawawi ini menerangkan bahwasanya boleh melaknat kepada orang ahli maksiat dengan cara tidak tertentu. Di mana hadisnya? Al-Qur'an ada ini ala la'natullah 'alal zalimin. Al-Qur'an saja melaknat kepada orang-orang zalim. Kemudian hadisnya banyak disebutkan di satu hadis ada la'anallahu wasilata wal mustausilah. Kanjeng Nabi tidak pernah melaknat orangnya langsung. Gitu yang dilaknat Kanjeng Nabi Allah Ta'ala. Kanjeng Nabi bersabda la'anallah, Allah Ta'ala melaknat orang yang nyambung rambut dan orang yang minta disambung rambutnya. Sebab ngoba obu jeng. Ya, bismillahirrahmanirrahim termasuk ngoba alis cokor pabrik doyong jang tibing oleh itu namanya tidak puas dengan pemberian Allah, tersinggung Allah Ta'ala itu. Janganlah, terimalah apa adanya gitu. Ngerti? Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi sampai operasi plastik. Nyambung rambut saja di sini dilaknat gitu. Tuh, orang Korea itu operasi plastik. Padun radin, iya radin kayak gitu, aku nyaman ja. Radin kayak gitu, masuk neraka. Memang bukan orang Islam kan. Kemudian di satu hadis Kanjeng Nabi bersabda la'anallahu akilar riba. Allah Ta'ala melaknat orang yang makan riba. Di satu hadis Kanjeng Nabi bersabda la'anal musawwirin. Allah Ta'ala dan Kanjeng Nabi itu la'anal musawwirin, melaknat kepada orang-orang yang membuat patung gitu, benih tukang foto ya. Tukang foto musawirin itu adalah gambar yang timbul, bukan gambar seperti lukisan. Gitu, banyak yang salah memahaminya itu. Karena gambar lukisan tidak mungkin hidup. Patokannya di kitab Ihya Ulumuddin itu diterangkan begitu. Apa yang dimaksud dengan taswir itu? Yang dilaknat dengan Rasulullah itu mereka yang membuat gambar yang 3 dimensi muncul timbul, yang seandainya gambar itu ditiup nyawa hidup. Jadi mungkin gambar cetak ketok patung dibuat patung tapi kepalanya tok kan lo bisa kodi betul
tidak masuk kepada ini gitu. Jadi tidak sampai yang foto itu hanya bayangan yang melekat, itu bukan gambar. Nah, kalau orang suka mematung, gambar patung jauh tanpa bedah ya, kamu di rumahnya kadang ada patungnya ya, itu dibuang itu patung itu. Kenapa? Karena itu rumah tidak akan dimasuki malaikat kalau ada anjing dan patung di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang dimaafkan. Apa? Naan-naan yang dimainkan anak-anak kecil. Naan-naan joh, tahu? Barbie ya. Dimainkan orang-orang kecil, anak-anak kecil perempuan main boneka, itu dimaafkan. Kenapa? Karena ada tujuan untuk melatih anak kecil itu biar penuh kasih sayang. Begitu. Itu fikih ya, fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya di sini Kanjeng Nabi bersabda, Allah melaknat kepada orang yang merubah tanda-tanda bumi. Patok ke bumi joh pindah nganglat tanah, maksudnya laknat bi Allah Ta'ala. Makanya kamu itu janganlah meniru perbuatan orang-orang bodoh yang terkadang pagar rumahnya itu ditanami pohon. Nanti setelah pohonnya besar, dia mengatakan batas tanah saya ini pohon, padahal pohon jon rajo. Itu berarti nganglat tanah. Banyak terjadi di daerah sini juga, banyak jalan asalnya luas sekarang sempit. Kenapa? Karena yang punya tanah itu matoknya itu ngambil luarnya pohon, padahal dulu pohonnya kecil, pagar. Masan rajo besar, pakai kalah neng luar, akhirnya semakin sempit jalan-jalannya. Coba lihat di desa kamu mungkin sama. Ya, banyak itu nganglat tanah itu dengan Allah Ta'ala dilaknat itu. Jangan kau tukar tanah itu dengan neraka, bro. Ya, jangan kau tukar dengan neraka. Kemudian la'anallahu as-sariq, Allah Ta'ala melaknat pencuri yang mencuri helm wajah, helm baja ya, helm baja di zaman Nabi. Gitu. Loh, ini seharusnya al-baidota ini mananya endok, makanya guru. Al-baidota aja bener telur, ya. Di zaman Nabi itu, di Madinah itu, hewan yang bertelur itu jarang. Gak ada. Ayam saja itu udah ada di zaman di Nabi. Hewan paling kecil itu apa? Kambing di zaman Nabi yang banyak. Apakah ada contoh telur? Oh ada, itu orang pergi Jumatan. Ya, orang pergi Jumatan kalau jam pertama, jam 6 seperti nyembelih onta, akhirnya dibudina telur. Ya, ada, Nabi tahu ada hewan itu bertelur tapi tidak kaprah atau jarang. Makanya soal baitota di sini bukan telur, maknanya itu topi wajah. Namanya baidoh juga. Helm, Allah Ta'ala melaknat orang yang mencuri walaupun dia hanya mencuri helm. Kocak. Kalau di sini kocak gitu. Wa annahu qala la'anallah man la'ana walidayhi. Jadi di sini ceritanya Nabi Muhammad tuh bisa atau pernah melaknat orang-orang yang berbuat maksiat dengan tanpa disebut langsung, muayyinin, tidak ditentukan orangnya. Ini juga la'anallah man dabaha li ghairillah, orang nyembelih hewan bukan karena Allah tapi karena berhala, itu musyrik berarti. Atau orang yang berbuat bid'ah, tidak pernah diajarkan oleh Nabi, kemudian mengaku bahwa itu bagian dari agama, tidak boleh. Nabi mengajarkan sholat duhur 4 rakaat, lalu dia mengatakan sholat duhur 5 rakaat, itu bid'ah namanya. Tidak boleh gitu. Tapi kalau hanya mengerjakan dzikir secara dibaca keras agar orang yang lain itu ikut, boleh. Itu bukan bid'ah, itu namanya. Bukan bid'ah. Kayak sholat tarawih, itu asalnya tidak berjamaah, kemudian dengan Sayyidina Umar dikerjakan berjamaah, gitu boleh itu. Yang seperti itu asalnya dzikir itu boleh dikerjakan kapan saja, setelah duhur boleh, setelah asar boleh, setelah maghrib boleh.
Jadi kemudian ada orang meninggal, kemudian diajak zikir bersama mendoakan orang yang meninggal. Diletakkan setelah maghrib, ya boleh. Wong zikir itu dari awal tidak pernah dilarang kapan dan di mana begitu. Kemudian selanjutnya, Allahumma al-Ri'lan, pernah Nabi itu melaknat kaum Qabilah yang namanya Ri'lan, Dakwan dan Usayyah. Gitu. Kemudian Allah Ta'ala, Nabi Muhammad pernah melaknat orang Yahudi yang mengambil atau menjadikan masjidnya sebagai menjadikan kuburan nabinya menjadi masjid. Kuburan nabina berarti masjid sempe nabina. Gitu. Memang orang-orang Yahudi itu begitu. Uzair disebut oleh orang Yahudi sebagai anaknya Allah. Makamnya dijadikan tempat ibadah. Akhirnya syirik. Setelah seperti itu syirik jadinya. Jadi Allah melaknat, Nabi Muhammad melaknat itu. Kemudian Nabi Muhammad melaknat orang-orang laki-laki yang menyerupai perempuan. Banyak sekarang di TV, di YouTube, di mana-mana orang laki-laki, laki asli akalam bibine cow melocong. Laki asli, kemudian gayanya bencong umpamanya, ya bencong juga, waria, wanita pria. Itu dilaknat oleh Nabi, makanya kamu jangan jadi waria. Gitu. Tidak boleh. Kemudian juga sebaliknya, wanita yang menyerupai laki-laki itu tidak diperbolehkan. Gimana menyerupai laki-laki? Ya, bukan tomboy, beda. Tomboy itu tingkah. Tapi yang dimaksud di sini bentuk. Nah, bine banyak arah belake, potong ngobong pendek, pas ya pala di laki juga. Nah, tidak boleh. Ya, jadi kalau perempuan ciri-cirinya rambutnya panjang gitu ya diperpanjang. Sebaliknya laki-laki rambutnya pendek ya diperpendek. Tapi di zaman Nabi itu rambut biasanya panjang. Gitu. Makanya kalau sekarang orang Wahabi gundul-gundul itu di mana hadisnya itu? Kalau gundul itu yang bagus haji. Haji setelah haji itu kemudian membuka haji tahallul, dipotong, dicukur gundul bagus. Tapi kalau bicara bentuk, Nabi Muhammad sendiri rambutnya sebahu, genbau. Karena di waktu itu orang-orang biasa rambutnya panjang gitu. Di waktu itu. Tapi tidak ada orang panjang, tapi tidak pakai kerudung ya. Kalau pakai kerudung nyerupai perempuan, kamu boleh lancong, mau lancong. Tapi cak kodungan gitu. Mengkodungan tak nyeropane. Tidak apa-apa, karena rambut panjang itu bukan hak perempuan saja, tapi sebaliknya rambut pendek itu hak laki-laki toh. Kalau perempuan rambut pendek sampai kadi laki, itu dianggap al-mutarajjilat, orang yang menyerupai laki-laki, wanita yang menyerupai laki-laki. Kalau cuma tingkah tomboy tidak masalah. Apa tomboy? Jarang abuden, jarang tingkena blater didik nendang nero. Tomboy itu, tidak apa-apa itu. Tidak apa-apa, yang penting benar. Nah, semua lafadz yang ada di hadis-hadis itu jelas. Ada di hadis Bukhari, hadis Muslim yang melaknat-laknat itu Nabi Muhammad melaknat ini, Nabi Muhammad melaknat. Ada. Jadi dengan itu disimpulkan bahwasanya melaknat orang yang bermaksiat itu boleh. Ngerti? Tapi jangan langsung disebut orangnya. Jangan langsung disebut orangnya, tidak boleh privasi itu. Jadi bismillahirrahmanirrahim gitu. Ya, gitu saja. Semoga kamu semua tidak termasuk orang yang pantas dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil wafat wa taqdirana min hajat wa tutahhiruna min jami'at wa tarfana min kulli darajat wa ilaika namsa jamal hurmatil Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad.